Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di channel Nunu Zulhilmi dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, big match di hari Minggu kemarin menghadirkan partai Arsenal versus Manchester City, di mana berlangsung main di kandang Manchester City dan berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dan ini merupakan keuntungan besar bagi Liverpool, di mana dia bisa memperlebar jarak, walaupun hanya menambah 1 poin, memperlebar jaraknya menjadi selisih 2 poin dengan peringkat kedua yaitu Arsenal. Tetapi sangat-sangat menguntungkan, apalagi di fase kompetisi yang sangat lagi ketat ini, yang sangat lagi kompetitif ini, di persaingan juara Premier League. Apalagi pertandingan Premier League tinggal 8 menyisakan 7 laga. Dan sedikit selangan sedikit sebelum gue membahas pertandingan Arsenal versus Manchester City itu, Salah keren banget mainnya, walaupun lagi puasa tetap lari terus kemanapun, untuk membongkar serangan, membuktikan dia mempunyai profesionalitas, jadi puasa itu tidak jadi masalah. Oke, kita melangkah ke pertandingan Manchester City versus Arsenal, di mana kedua tim sangat bermain hati-hati. Gue melihat di sini Arsenal untuk pertama kalinya bermain di musim ini tuh dengan sangat tidak mau mengambil resiko, tidak mau gampang untuk membangun serangan, tidak gampang untuk menjalankan bola. Dia benar-benar hanya mengandalkan reaksi football, serangan balik, counter attack, lebih fokus, lebih sering bertahan dan tengah dan pertahanannya itu juga rapat banget, solid, sehingga menyulitkan Manchester City, di mana di babak pertama aja kalau kalian lihat statistik sana, itu hanya masing-masing kedua tim besar ini, Arsenal, Manchester City, hanya meraih 1 and shoot on goal. Tetapi jujur kalau di babak pertama gue melihat Arsenal lah yang lebih bagus, tetapi di babak kedua Manchester City lah yang jauh lebih dominan. Oke, walaupun tidak bisa menghadirkan gol juga, tetapi walaupun ini pertandingan 0-0, pertandingan penting genting ini di menuju juara Premier League di akhir musim 2024, gue melihat ini pertandingan seri yang menghibur lah, pertandingan seri yang benar-benar fantastis gitu, dimana kedua tim bisa menampilkan daya juang gitu, daya ledak gitu. Kita tahu Gabriel Jesus menurut gua juga pemain paling merepotkan Manchester City di babak pertama, di mana shoot on goal Arsenal hadir dari Gabriel Jesus, dan masuk cut inside, tekukan ke dalam Gabriel Jesus juga menghadirkan syuting yang berbahaya, walaupun syutingannya melebar. Nah, tetapi ketika gua melihat nih di permainan Manchester City gini sob, ini Manchester City kekurangan pemain yang bisa dribble, membongkar. Oke, benar aja dimasukkannya di babak kedua Grealish dan Doku, itu bisa merubah dan membuat pertahanan Arsenal sedikit kerepotan. Tetapi Haaland berhasil dimatikan, De Bruyne berhasil dimatikan, Bernardo Silva dimatikan oleh Kiwior yang biasanya sering maju untuk membantu serangan, dia fokus mematikan pergerakan Bernardo Silva dan Doku gitu. Bagus banget. De Bruyne selalu mendapatkan kawalan serius dari Declan Rice, sehingga tidak bisa menghadirkan end passing through pass. Odegaard dia fokus gitu untuk membantu pertahanan, sehingga mengalirkan bolanya nggak begitu efektif. Oke lah, dimasukkannya babak kedua Trossard dan Martinelli, itu pun Trossard dan Martinelli, terlebih Trossard itu sekali 2 kali dribble positif banget, menghadirkan reaksi serangan balik kepada Manchester City. Cuman lagi-lagi Manchester City juga
tampil sangat smart gitu dalam segi transisi defense, dalam segi dari menyerang ke bertahan, dalam segi positif ke negatif gitu transisinya gitu. Gua suka banget permainan yang ditampilkan walaupun hasil imbangnya 0-0. Lagi-lagi ini menguntungkan Liverpool. Ada Havertz juga ya. Havertz nggak kelihatan di pertandingan lawan Manchester City kemarin karena emang terisolir juga oleh Ruben Dias. Terus ada Ake yang cedera, otomatis Ake cedera, dimasukkannya gelandangnya yang Lewis juga, itu pun gampang banget dimatikan oleh double pivotnya Arsenal gitu. Lagi-lagi double pivot Arsenal benar-benar kokoh, benar-benar bisa berkoordinasi dengan baik sehingga pertarungan Gabriel dan Haaland pun terasa begitu. Bisa dilihat, kalian lihat tayangan ulangnya Gabriel dan Haaland tuh berapa kali terlibat, 4 kali apa 3 kali 4 kali lah terlihat debat gitu. Benar-benar kayak Haaland tuh bisa dimatikan, bisa nggak ada fungsinya, nggak ada predatornya di saat melawan Arsenal kemarin sob. Benar-benar solid banget defense Arsenal, tetapi ya Arteta berpikir daripada gua terjegal di sini dan Arsenal mengalami kena mental di pertandingan selanjutnya gitu, lebih baik gue nggak mau mengambil resiko, gue mau mengambil reaksi football aja. Dan itu emang kelemahan Manchester City juga gitu dalam reaksi football serangan balik. Dia sering mengalami transisi dari menyerang positif ke negatif yang buruk, tetapi kemarin solid juga gitu ya. Good momen juga, good pertandingan juga untuk Arsenal lawan Manchester City kemarin. Walaupun hasilnya seri, menghibur untuk gua. Kalau menurut kalian gimana sob? Pertarungan antara Gabriel dan Haaland, Declan Rice dan De Bruyne benar-benar oke banget dilihat. Oke, kalau menurut kalian gimana? Jaga kesehatan sob.